Ledakan. Dengan raungan, Wan Li Tianzhenyu, terbungkus dalam kekuatan iman yang hampir tak terbatas, berguling ke arah Lu. Jika ada yang berubah, menghadapi serangan seperti itu, setidaknya dia akan kehilangan bobot pertama dalam momentum. Sangat disayangkan bahwa lawan yang dihadapi Qin Yichen adalah Lu, pembangkit tenaga listrik yang mutlak. Menghadapi serangan seperti itu, dia tidak takut sama sekali, tetapi tiba-tiba membuka tangannya dan menangkap kekuatan iman yang mendekat. Mengaum. Tolong saya. Dengan ledakan raungan rendah Lu, tangan senjata itu menjadi hitam hangus di bawah pengaruh kekuatan iman. Qin Yichen sedikit mengernyit. Apakah ini Lu, mengandalkan tubuh Met untuk menunda kekuatan serangannya? Tetapi pada saat berikutnya, Qin Yichen tidak memiliki pemikiran seperti itu. Saya melihat tangan Lu terbanting ke samping, dan 10.000 li dewa surgawi terbelah dua oleh tangannya. Panggilan. Lu menghela napas panjang, mengangkat kepalanya, dan menatap mata Qin Yichen, yang jelas penuh kejutan dan niat bertarung. Dia mengulurkan tangannya, semburan asap hitam menyelimuti telapak tangannya, dan bekas luka di tangannya pulih seketika. Ledakan. Kedua ledakan itu datang bersamaan, dan seluruh dunia diwarnai dengan lapisan putih. Bola cahaya setengah lingkaran yang perlahan naik berkumpul, dan di bawah bagian belakang bola cahaya, Lu tampak seperti dewa perang saat ini. Bendera bahu mencicit tertiup angin. Godaan awal berakhir di sini, dan kedua belah pihak jatuh ke dalam keheningan yang aneh. Qin Yichen hanya merasa bahwa tekanannya meningkat tajam. Di dalam hatinya, rencana yang tak terhitung jumlahnya yang dia buat benar-benar batal. Dia sudah memiliki harapan yang tinggi untuk kekuatan lawannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa lawan akan memiliki sarana yang begitu kuat, dan bahkan trik memadatkan kekuatan kepercayaan dapat dihancurkan dengan kedua tangan. Ini bukan manusia. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius yang dapat mengambil tugas penting untuk menyerang Zeus, kamu memang menakutkan. Ini adalah pertama kalinya Qin Yichen memberi lawannya evaluasi yang adil. Ini karena lawan menekan kekuatannya sendiri di tingkat dewa liar. Jika dia melepaskan kekuatan 12 dewa utama, atau mengerahkan kekuatan penuhnya untuk meledakkan semua kekuatan yang bisa melawan Zeus, Tuhan tahu seperti apa jadinya. Adegan horor. Justru karena dia menekan kekuatannya, Qin Yichen memiliki kesempatan untuk menghadapinya sebelum kemunculannya. Mengambil napas dalam-dalam, mata Qin Yichen penuh dengan kehikmatan. Pertempuran ini pasti akan sangat sulit. Lu mengulurkan tangannya dan mengacungkan jempol pada Qin Yichen. Ya. Tolong aku. Setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya Lu melihat seseorang yang bisa bersaing dengannya. Bahkan setelah menekan kekuatannya, Qin Yichen masih menjadi orang pertama yang dapat mengambil dua gerakan di tangannya tanpa tertinggal. Dia memiringkan kepalanya dan membuat gerakan meludah. Tetapi ketika gerakan itu selesai, Lu menyadari bahwa tubuh yang dia kendalikan adalah logam dan tidak memiliki fungsi meludah. Beberapa dengan membosankan, dia mengetuk kepalanya, dan tiba-tiba, dia berbalik untuk melihat Qin Yichen. Beri kamu 3 napas untuk beristirahat, dan aku tidak akan melepaskan air lagi nanti. Dengan 3 napas, Qin Yichen menutup matanya. Mengapa 3 napas? Bukankah lebih baik bertarung sekarang? Saat Qin Yichen membuka matanya, 2 sinar dingin keluar dari belakang Lu. Pedang gila Xuanbai telah lama disembunyikan di sisi Lu, menunggu kesempatan untuk bergerak. Sikat. 2 bilah tajam, 1 hitam dan 1 putih, menebas ke arah tubuh Lu. Qin Yichen sangat jelas tentang tubuh ini yang ditempa oleh Qin Yichen sendiri. Qin Yichen sangat jelas tentang di mana titik lemah dan di mana celah yang tidak mudah dipertahankan. Dentang. Pedang gila Xuanbai menebas tubuh Lu dan melambung tinggi. Qin Yichen tahu bahwa ini bukan karena seberapa kuat senjata itu. Kelemahan senjata ada di sini. Kecuali jika ditempa ulang, lokasi kelemahan ini tidak akan berubah. Tapi sekarang, alasan mengapa senjata itu bisa menahan serangan pedang Xuanbai Kuang hanya karena mengenai asap hitam yang dikendalikan oleh Lu, yang dengan sempurna melindungi titik lemahnya. Asap hitam muncul dan menghilang terlalu cepat, dan menghilang dalam sekejap. Jika bukan karena wawasan Qin Yichen tentang kelemahan senjata ini, dia akan salah mengira itu sebagai kegagalan serangan, dan kelemahan senjata itu sudah diperbaiki. Tepat ketika putaran perang berikutnya antara kedua belah pihak akan pecah, Qin Yichen tiba-tiba mundur selangkah. Tunggu aku sebentar. Lu ragu-ragu sejenak, tetapi memutuskan untuk memberi Qin Yichen waktu bernapas. Terlepas dari apakah dia benar-benar memiliki sesuatu yang penting, dia memiliki keuntungan menjadi mahir dalam latihan. 3 napas waktu ini adalah kunci Qin Yichen untuk menjembatani kesenjangan antara kedua belah pihak. Selama 3 napas ini, Qin Yichen dapat melakukan apa saja untuk memulihkan tubuhnya, tetapi Lu tidak bisa. Ini adalah kesombongan Lu. Dalam kontes kejeniusan ini, dia tidak akan pernah membiarkan terlalu banyak faktor yang tidak adil muncul. Dia ingin mengalahkan Qin Yichen secara jujur dan mendapatkan kembali reputasinya sebagai seorang jenius. Sementara Qin Yichen berjaga-jaga terhadap Lu, dia mendengarnya melalui transmisi suara. Athena, pergilah untukku. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu campur.
Hal yang paling menjengkelkan terjadi pada Qin Yichen. Athena, Dewi Kebijaksanaan, tidak menemukan Qin Yichen di bidang bintang awan yang menelan, dan tertarik setelah pertempuran. Tapi saat ini, Athena tidak cukup untuk mengubah seluruh situasi pertempuran. Bahkan jika Zeus datang, itu tidak cukup untuk mengubah situasi. Sekarang Lu menekan kekuatannya, dan dia memiliki kekuatan seperti itu. Ketika Zeus muncul, bahkan jika Lu dikalahkan, dia dapat menghancurkan jiwa Matt pada saat itu. Setelah kontak singkat ini, Qin Yichen yakin bahwa orang ini Lu bisa melakukan hal seperti itu. Ini benar-benar gila, jelas sangat marah ketika pertarungan yang dia inginkan terganggu. Kamu pergi dengan cepat. Aku akan menemukan waktu untuk mengklarifikasi masalah ini di sini. Tetapi sekarang, kamu harus pergi. Jika tidak, orang-orang percayaku akan terbunuh, dan aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Qin Yichen benar-benar tidak berdaya dan hanya bisa mengancam dengan kata-kata. Setelah 2 napas hening, suara Athena akhirnya datang. Jika kamu mati, aku secara pribadi akan menghancurkan kuil penguasa cahaya. Aku akan menghancurkan orang-orang percayamu satu persatu. Aku benar-benar bisa melakukannya. Ancaman Athena sangat lemah. Qin Yichen kembali dengan santai. Kamu bebas. Jangan kirimi saya transmisi suara. Jangan katakan itu. Qin Yichen menanggapi dengan santai, lalu memutuskan sambungan dan menatap Lu yang tidak jauh. Maaf, seorang teman mengkhawatirkan keselamatan saya dan datang untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Mari kita lanjutkan. Lu membeku sejenak, dan melihat Qin Yichen dari atas ke bawah. Dia menggelengkan kepalanya tiba-tiba. Sepertinya kamu tidak memiliki modal untuk menjadi pria yang kuat. Pria kuat yang sebenarnya harus menjadi penyendiri. Seharusnya tidak ada ikatan yang tidak penting. Mereka hanya akan menghambat kemajuanmu dan menjadi lebih kuat. Qin Yichen tidak setuju dengan kata-kata Lu. Mengambil keuntungan dari napas terakhir ini, saya mengambil napas dalam-dalam. Oke, mari kita lanjutkan. Kamu tidak perlu khawatir tentang bisnis saya. Saya hanya memikirkan bagaimana penampilan Anda ketika Anda kalah.